Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil afuwil ghafur, ar-ra'ufis syakur, alladhi waffaqa man arada hidayatahu limahasinil umur, fa'amilu fi hayatihim a'malan salihah yarjuna biha tijaratan lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, biyadihi mawaqitul a'mar wa maqadirul umur, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasari'u ila maghfiratihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Pada hari Jumat yang lalu di masjid ini, Al-Khatib sebelumnya, yakni Al-Ustadz Kiai Fauzi Hazami, telah mengupas persoalan tentang gempa dan bencana yang baru-baru ini terjadi. Maka pada Jumat kali ini izinkan khotib untuk bercerita tentang bencana yang mungkin dapat terjadi di akhirat nanti. Mengawali khutbah ini ada sebuah cerita dari hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Pada suatu hari, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincang-bincangan Rasulullah dengan para sahabatnya itu, tiba-tiba beliau tertawa ringan sampai tampak gigi depannya. Umar bin Khattab yang berada di dalam majelis itu bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Barusan ada malaikat memberitahuku bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang akan diadili di depan Allah. Yang satu penuntut dan yang lainnya terdakwa. Mereka berdua duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala. Si penuntut itu mengadu kepada Allah sembari berkata, "Ya Rabb, khudli mazlamati min akhi." Ya Rabb, ambil kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia berbuat zalim kepadaku. Maka Allah pun berpaling kepada terdakwa dan mengatakan, "A'ti akhaka mazlamatahu." Sekarang serahkan pahala kebaikanmu kepada saudaramu yang engkau zalimi ini. Jadi ini hukum asalnya. Semakin banyak orang yang kita zalimi, yang kita rampas haknya, yang kita tuduh dengan semena-mena, semakin besar pula jumlah pahala yang akan terkuras dari rekening kita. Apakah karena ini Rasulullah tertawa? Bukan. Marilah kita lanjutkan ceritanya. Ternyata orang ini, terdakwa ini, banyak dosanya kepada keluarga, mungkin tetangga, sesama manusia,
Akibatnya pahala dan kebaikan si terdakwa ini sudah habis untuk membayar kompensasi kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, ia zolimi. Maka orang itu pun, si terdakwa ini pun memelas di hadapan Allah dan berkata, "Ya Rob, lam yabqa min hasanati syai'un." Pahalaku sudah habis ya Allah. Aku tak punya apapun lagi untuk kuberikan. Allah Maha Penyayang, maka Allah pun menegosiasikan kondisi ini kepada si penuntut. Kata Allah, "Kaifa tasna' bi akhika wa lam yabqa min hasanatihi syai'un." Wahai penuntut, bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan dari saudaramu ini? Tak ada lagi sisa pahala di rekeningnya. Lalu si penuntut itu pun berkata kepada Allah, "Ya Rob, fal yahmil min auzari." Kalau begitu, kalau dia tak punya apa-apa lagi, maka biarkan dia menanggung dosa-dosaku. Pindahkan dosa-dosaku kepada dirinya. Sampai di sini mata Rasulullah berkaca-kaca. Fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau pun mengatakan, "Inna dzalikal yaum la yaumun azim." Sesungguhnya hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Dengan keadaan ini, ujungnya sudah dapat kita tebak. Si terdakwa akan masuk neraka. Akan tetapi Allah pun berkata kepada si penuntut, "Irfa' basaraka fanzur fil jinan." Angkat kepalamu, lihatlah ke atas sana. Karena Allah menyuruh si penuntut untuk melihat ke atas, maka si penuntut itu mengangkat kepalanya. Ia takjub kemudian berkata, "Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas perak bertatahkan intan berlian. Istana-istana itu untuk Nabi yang mana ya Rob? Untuk Siddiq yang mana ya Rob? Untuk syuhada yang mana ya Rob?" Maka Allah pun menjawab, istana itu akan diberikan kepada orang yang mampu membayarnya. Liman a'tani thamanahu. Orang itu lalu berkata dan bertanya, "Siapa ya Allah yang mampu membayarnya?" Kata Allah, "Anta, engkau pun mampu membayarnya." Orang itu terheran-heran sambil berkata, "Dengan cara apa aku membayarnya ya Rob? Bimadza?" Apa jawaban Allah? Caranya, bi'afwika an akhika. Engkau maafkan saudaramu yang sedang duduk di sebelahmu ini, yang engkau adukan kezolimannya kepadaku. Maka orang itu pun berkata, "Ya Rob, fa inni qad afautu anhu." Ya Rob, kini aku sudah memaafkannya. Kalau begitu, kata Allah, "Khudh biyadi akhika fadkhulal jannah." Gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu. Betapa indahnya. Mungkin selama ini beredar diskusi di antara kita, apakah kita masuk surga karena amal soleh ataukah karena rahmat Allah? Jawabannya sederhana, kita masuk surga karena amal soleh. Namun jika Allah berkehendak untuk menolong kita, Allah akan menolong dengan cara yang seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya, seperti tampak dalam cerita hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari.
ada hikmah yang dapat kita petik. Pertama, setiap perbuatan manusia akan diadili seadil-adilnya di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat jahat sekecil apapun, pasti kejahatan itu akan diperlihatkan di akhirat nanti. Yang kecil saja diperlihatkan, apalagi yang besar. Memfitnah, menuduh, berdusta, bahkan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Sambo boleh mengelak dari pengadilan dunia, Edi Tansil boleh kabur dari penjara, tetapi mereka tak akan mampu kabur dari pengadilan Allah di akhirat nanti. Kalau di dunia aparat bisa disuap, hakim bisa dibeli, di akhirat nanti malaikat zabaniyah takkan mampu disuap, tak dapat dibeli. Kalau di dunia orang kaya bisa masuk penjara dengan fasilitas bak hotel mewah, segala kulkas, AC, internet tersedia. Di akhirat nanti keadilan akan tegak. Yang masuk neraka la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Tak ada fasilitas angin sejuk, tak pula mendapatkan air segar. Illa hamima wa ghassaqa. Catering mereka adalah air panas mendidih dan duri-duri untuk ditelan. Jazaa'u wifaqa. Itulah ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah kedua dari cerita hadis di atas adalah betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin kita semua masuk surga. Maka jika sekarang kita berusaha muhasabah, memikirkan betapa kelamnya masa lalu kita, betapa sering tangan dan mulut kita membuat orang terluka, betapa sering kita menumpuk dosa, marilah sekarang kita bertaubat. Marilah kita kembali ke jalan Allah. Pasti Allah akan menerima taubat kita, betapapun besarnya dosa kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Seandainya dosa-dosamu sudah menyundul langit, summastaghfartani, tetapi jika engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku tak peduli, aku pasti akan ampuni dosa-dosamu. Maka pada akhir tahun ini marilah kita sadari bahwa melewati 1 tahun berarti bertambah usia. Uban mulai tumbuh di antara rambut-rambut kita. Aneka penyakit mulai mendatangi kita. Darah tinggi, asam urat, encok pegelinu. Sahabat kita Mr. Abdullah sudah duluan datang ajalnya. Nanti akan tiba giliran kita. Maka marilah kita bertobat dari dosa-dosa kita. Perbanyaklah istighfar. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.